Indonesia Media. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan Yesus, kasih-Mu berlimpah atas setiap kami pagi ini. Kasih setia-Mu selalu baru tiap pagi. Kami siap ya Tuhan untuk duduk diam di bawah kaki-Mu, dengar firman-Mu. Urapi hamba-Mu, urapan yang baru atas setiap kami. Teguhkan setiap firman ya Tuhan dengan tanda, kuasa dan mujizat. Dan terlebih kami akan bersatu dengan tubuh darah Yesus pagi ini. Kami percaya yang sakit disembuhkan, yang terikat dilepaskan, setiap guk dan belenggu dipatahkan. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya. Yang percaya sama-sama katakan amin, haleluya. Shalom saudaraku yang terkasih, selamat pagi, sukacita bersama dengan setiap saudara sekalian. Walau lewat live streaming, lewat satelit, tapi tidak mengurangi sukacita kita dan berkat perkenanan Tuhan atas setiap kita. Dan minggu depan kita bersyukur kepada Tuhan, kita akan bisa mulai kembali ibadah on-site. Jadi 2 minggu saja kita live streaming. Saya berdoa setiap saudara sehat, setiap saudara baik-baik saja, setiap saudara yang kurang sehat cepat sembuh, dan saudara yang sehat dan belum pernah positif tetap negatif. Haleluya. Hari ini saudaraku yang terkasih, saya mau berbicara mengenai sakramen perjamuan kudus, dan judul khotbah saya adalah Misterion, yaitu sakramen perjamuan kudus. Misterion. Saudaraku, sakramen itu bahasa Latin dan saya lebih suka bahasa Yunani dari sakramen. Bahasa Yunaninya adalah misterion, dan dari kata misterion ini kita mendapat kata misteri. Jadi setiap kali saudara menerima sakramen, dan terutama sakramen perjamuan kudus, sakramen baptisan, itu adalah misterion. Itu adalah misteri. Itu adalah suatu rahasia ilahi yang penuh kuasa, yang penuh mujizat, yang tidak dapat dimengerti oleh nalar, rasio, dan akal, yang ada di atas akal, yang ada di atas rasio, dan hal-hal tersebut kita beri nama rahasia. Hal-hal yang kita tidak mengerti dengan nalar dan akal, kita beri nama sebagai misteri. Jadi sakramen adalah suatu misteri. Kita lihat firman Tuhan dalam Yohanes pasalnya yang ke-6. Kita mau lihat ayatnya yang ke-55 sampai 57. Yohanes pasalnya yang ke-6, kita lihat ayat 55 sampai 57. Sebab dagingku, Yesus berkata, adalah benar-benar makanan dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku dan aku hidup oleh Bapa, demikian juga barang siapa yang memakan aku akan hidup oleh aku. Di masa pandemi ini saya rasa penting bagi kita untuk mengunjungi ayat-ayat ini kembali mengenai sakramen perjamuan kudus, sebab itu adalah salah satu titik kuat dari gereja Tiberias, dan kita mau ingat pewahyuan yang Tuhan berikan kepada Gembala Sidang mengenai kuasa perjamuan kudus dan minyak urapan, dan kita mau mengingat moto dari gereja kita kembali bahwa minyak dan anggur tidak akan dirusakkan. Saudara yang di masa pandemi ini yang kurang sehat, mari percaya saudara akan lewati masa-masa tersebut dengan penuh kemenangan dan penuh kemuliaan, dan virus tidak dapat menandingi kuasa tubuh dan darah Yesus. Dan saudara yang belum pernah positif, percaya dalam perlindungan Tuhan, tetap negatif, tetap sehat, dan apapun status kesehatan kita, kita menang
oleh tubuh dan darah Yesus. Apapun status kesehatan kita, minyak dan anggur tidak akan dirusakkan. Yang penting saudara sembuh, yang penting saudara pulih, yang penting saudara penuh kemenangan dan penuh dengan kemuliaan. Yesus berkata dalam Yohanes 6 ayat 55 bahwa dagingku adalah benar-benar makanan dan darahku adalah benar-benar minuman. Dan salah satu perdebatan utama mengenai perjamuan kudus ini adalah apakah sakramen perjamuan kudus ini adalah hanya lambang atau benar-benar tubuh dan darah Yesus. Dan salah satu perdebatan teologinya itu melibatkan istilah-istilah yang rumit, vocab-vocab yang ngejelimet seperti transubstansi atau kosubstansi dan lain sebagainya, saudaraku. Tapi ujung-ujungnya adalah pertanyaan utama adalah apakah perjamuan kudus ini hanya lambang semata atau benar-benar tubuh dan darah Yesus. Kebanyakan di gereja Pentakosta karismatik, kalau saudara selidiki, terutama di Indonesia, ya di gereja-gereja Pentakosta dan karismatik di Indonesia biasanya perjamuan kudusnya itu lebih ke arah bukan benar-benar tubuh dan darah Yesus. Kalau saudara perhatikan, ya. Tapi Tiberias kita tetap tidak kehilangan identitas sebagai gereja karismatik dan Pentakosta. Tentu saja kita percaya bahasa roh, kita percaya karunia-karunia roh, kita percaya kesembuhan. Tetap DNA dari gereja Pentakosta karismatik ada di Tiberias. Tapi kalau saudara selidiki, ya, sakramen kita itu beda dari mainstream dari gereja karismatik dan Pentakosta yang lainnya, terutama mengenai perjamuan kudus. Karena pewahyuan yang Tuhan berikan kepada Gembala Sidang, Pendeta Paryaji, bahwa perjamuan kudus ini bukan hanya lambang semata, tapi benar-benar tubuh dan darah Yesus. Dan kita lihat di ayatnya yang ke-57, bagaimana Yesus berkata, sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku dan aku hidup oleh Bapa, demikian juga barang siapa memakan aku akan hidup oleh aku. Perjamuan kudus adalah misteri persatuan ilahi orang percaya dan Tuhan Yesus. Perjamuan kudus adalah misteri ilahi bagaimana kita dapat melihat bahwa kita ada di dalam Yesus dan Yesus ada di dalam kita. Betapa perjamuan kudus ini, saudaraku, sangat mengandung rahasia misteri ilahi yang luar biasa. Bagaimana manusia fana seperti saudara dan saya diberikan kehormatan untuk dapat melihat dirinya bahwa Kristus ada di dalam kita dan kita ada di dalam Kristus. Dan minggu lalu saya berbicara mengenai iman dan percaya kepada Yesus, bahwa iman dan percaya kepada Yesus adalah bukan percaya secara dogmatik atau secara doktrinal, tapi percaya adalah identifikasi. Sesederhana itu. Percaya adalah identifikasi. Percaya adalah seumur hidup. Percaya adalah segenap waktu. Bukan hanya saudara percaya sekali lalu selesai. Saya percaya Bapak Ibu yang terkasih bahwa percaya itu proses seumur hidup. Saudara identifikasi diri kita dengan pribadi kedua dari ketritunggalan Allah itu setiap saat, setiap hari, seumur hidup. Kita identifikasi diri kita dengan kematian dan kebangkitan Yesus itu seumur hidup. Dan betapa, saudaraku, ini konsep yang sangat luar biasa, yang sangat mulia. Kalau kita perhatikan konsep ini tidak ada di kepercayaan lain, di agama lain, hanya di dalam kekristenan di mana kita bisa identifikasi diri kita dengan Tuhan dan juru selamat kita. Kita ada di dalam Dia dan Dia ada di dalam kita. Kepercayaan lain misalnya, agama lain misalnya, melihat bahwa pendiri agama mereka atau rasulnya atau nabinya lah dan lain sebagainya itu sebagai tokoh yang tentu saja dimuliakan, yang diagungkan, tapi terpisah dengan pengikut dari agama tersebut. Tetapi
Yesus, kita muliakan, kita sembah, kita agungkan. Tapi kita melihat diri Yesus ada di dalam kita. Ini konsep yang sangat mulia, yang sangat luar biasa. Yesus ada di dalam kita, kita ada di dalam Dia. Sehingga saya berani katakan bahwa Yesus itu kita banget, saudara. Yesus itu kita banget. Yesus itu bukan Tuhan yang terpisah dari diri kita, bukan pendiri agama yang terpisah dari diri kita, bukan yang diurapi, yang dijanjikan, Mesias yang terpisah dari diri kita. Tapi Dia ada di dalam kita, Dia bergerak dan berkarya di dalam kita, dan kita harus identifikasi diri kita dengan Dia. Dan itulah yang namanya percaya. Percaya kepada Yesus tidak ada bedanya dengan jadi seperti Yesus. Kita menerima karya keselamatan dari Kristus. Tapi karya keselamatan itu juga bekerja di dalam diri kita, sehingga kisah Kristus harus menjadi kisah hidup kita. Sehingga saya katakan ya bahwa Yesus itu kita banget, dan Kristus itulah yang memuliakan Allah dan memuliakan manusia. Betapa kita dimuliakan, betapa manusia dimuliakan kalau kita melihat diri kita ada di dalam Kristus dan Kristus ada di dalam kita. Jadi kita mau bahas mengenai misteri ini, misterion, sakramen dalam perjamuan kudus. Coba kita lihat slide berikutnya, yaitu dalam Yohanes 10 ayat 34. Salah satu perkataan Kristus yang kalau saudara renungkan ini sangat dalam, ya mungkin bahkan kontroversial. Kata Yesus kepada mereka, tidakkah ada tertulis dalam kitab Taurat? Kitab Taurat kamu, aku telah berfirman, kamu adalah Allah. Dan perhatikan Allah itu A huruf kecil. Ya manusia yang fana, debu dan tanah, saudara dan saya. Kalau kita percaya kepada Yesus, kita dimuliakan. Kita mengambil bagian dalam kodrat ilahi. Debu dan tanah ini menjadi ilahi. Seperti Martin Luther katakan, bahwa firman menjadi daging, supaya daging menjadi firman. Seperti yang dikatakan oleh C.S. Lewis, teolog terkenal, bahwa anak Allah menjadi manusia, supaya manusia menjadi anak Allah. Tuhan menjadi siapa kita, supaya kita menjadi siapa Dia. Mengambil bagian dalam kodrat ilahi. Kita lihat slide berikutnya, seorang bapak gereja, Athanasius, berkata, Athanasius dari Alexandria, abad ke-3 dan ke-4, anak Allah menjadi manusia, supaya kita manusia menjadi God itu G huruf kecil, ya G huruf kecil, atau Allah A huruf kecil. Kalau kita renungkan ini kontroversial, tetapi saudaraku ini alkitabiah, bahwa Tuhan mau kita mengambil bagian dalam kodrat ilahi dengan penebusannya. Dan tentu kalimat-kalimat seperti ini gampang sekali untuk disalah mengerti dan disalahgunakan. Bukankah keinginan menjadi seperti Allah itu yang membuat manusia jatuh di dalam dosa? Tapi saudaraku yang terkasih, kita memang pada awalnya diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Dan Tuhan mau kita menjadi anak Allah lewat karya penebusannya, lewat karya keselamatannya. Bukan lewat jalur yang diambil Adam dan Hawa menjadi seperti Allah lewat buah dari pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat, tapi lewat jalur karya keselamatannya. Jadi jangan takut untuk melihat dirimu dimuliakan lewat karya keselamatan Yesus, yang salah satu sarananya yang Tuhan berikan adalah lewat sakramen, lewat misterion, lewat rahasia ilahi. Yang kita akan bahas hari ini adalah sakramen dari segala sakramen, yaitu perjamuan kudus. Belum lama ini kami dari STT Tiberias, kita mengadakan seminar mengenai perjamuan kudus. Kita undang narasumber, seorang hamba Tuhan yang cukup ternama dari
denominasi ortodoks, Kristen ortodoks, pendeta atau Abuna Bambang Nursena. Ya, kita membahas mengenai apakah perjamuan kudus ini hanya sekedar lambang atau benar-benar tubuh Tuhan. Dan saya percaya saudaraku bahwa di era pandemi seperti ini penting bagi kita untuk menanyakan pertanyaan ini. Karena janji firman Tuhan yang luar biasa lewat perjamuan kudus yang adalah salah satu sarana bagi kita manusia untuk mengambil bagian dalam kodrat ilahi. Dan untuk menyegarkan ingatan kita, kita lihat lagi firman Tuhan dalam 2 Petrus pasal yang pertama. 2 Petrus pasal yang pertama, kita lihat ayatnya yang keempat. Dengan jalan itu, Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Perhatikan, mengambil bagian dalam kodrat ilahi. Betapa karya penebusan Kristus ini memuliakan Allah dan memuliakan manusia. Betapa saudara dan saya dimuliakan, bahwa kita boleh melihat diri kita sebagai anak Allah. Kita boleh melihat diri kita bahwa Kristus ada di dalam kita dan kita ada di dalam Kristus. Sebagaimana dalam baptisan adalah identifikasi, kita mati bersama Yesus dan kita bangkit bersama dengan Yesus. Sehingga percaya itu bukan hanya di mulut, di hati, dan selesai, saudara. Itu definisi percaya yang sangat agamawi, yang sangat sederhana sekali, yang mengatakan ya bahwa engkau mengatakan kalimat untayan doktrin ini, dogma ini, selamat. Tetapi percaya adalah seluruh hidupmu. Percaya adalah pikiran, perkataan, perbuatan, tindakanmu, itu juga percaya, saudara. Seluruh dimensi hidupmu adalah percaya. Percaya adalah engkau beli apapun yang kau percaya tersebut. Itu engkau beli bukan dengan uang, tapi dengan seluruh hidupmu. Sehingga seluruh aspek hidupmu mencerminkan apa yang engkau percaya. Dan singkat kata, percaya adalah identifikasi. Dan kita percaya kepada Yesus. Percaya adalah identifikasi. Sehingga setiap ayat firman Tuhan yang mengatakan, misalnya Paulus misalnya berkata, ya percayalah kepada Yesus dan kau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Misalnya Yesus katakan berulang kali, barang siapa yang percaya akan selamat. Dan berulang kali Yesus berkata, misalnya barang siapa percaya kepadaku dari dalamnya akan mengalir air hidup. Barang siapa percaya kepadaku akan beroleh hidup yang kekal. Barang siapa percaya kepadaku tidak akan binasa dan lain sebagainya. Kata percaya tersebut saudara bisa lihat atau definisikan sebagai identifikasi. Bukan percaya hanya kepada untayan doktrin dan dogma-dogma, lalu selamat, jadi anggota gereja, terdaftar sebagai anggota gereja, dibaptis secara formal. Percaya bukan hanya itu semata, saudara. Tapi percaya adalah segenap hidupmu. Percaya adalah identifikasi. Dan ini konsep yang dahsyat, luar biasa. Itu kenapa saya katakan, saudara, bahwa Yesus itu kita banget. Dan ini bukan hanya metafora, tapi ini adalah satu hal yang literal, ini yang secara harafiah. Karena dia ada di dalam kita, dan kita ada di dalam dia. Ini adalah konsep mengenai juru selamat Mesias yang dinantikan, yang paling dahsyat, yang luar biasa. Karena orang Yahudi pun sampai sekarang menantikan Mesias dan juru selamat. Tapi mereka menantikan tokoh yang akan menyelamatkan mereka secara katakanlah politik, secara militer. Demikian juga di
kepercayaan lain, di tradisi-tradisi yang lain. Konsep mengenai Mesias adalah satu pihak yang akan mereka agungkan, yang mereka muliakan. Yang ada hubungannya dengan mereka, yang terpisah dengan mereka. Tapi kita sembah Yesus, kita muliakan Yesus, saudaraku. Tapi jangan lihat dirimu terpisah dari Yesus. Karena dalam perjamuan kudus ini terutama, kita akan melihat bahwa Yesus ada di dalam kita. Dan kita ada di dalam Yesus. Sesuatu pelajaran yang sangat berharga yang dibawakan oleh Abuna Bambang Nursena lewat seminar kami baru-baru ini, yaitu seminar mengenai perjamuan kudus. Ya, Pak Bambang Nursena ini membuka mata kami dengan menjawab pertanyaan ini. Apakah perjamuan kudus itu lambang atau betul-betul tubuh dan darah Yesus? Itu dijawab dari pendekatan sejarah gereja. Satu pendekatan yang unik, yang membuka mata kita luar biasa. Ya, karena denominasi ini ngomong ini, denominasi itu ngomong itu. Ya, aliran ini ngomong ini, tradisi ini ngomong ini. Tapi salah satu pendekatan yang jitu luar biasa adalah dengan pendekatan sejarah gereja. Ya, karena kita tahu Yesus memiliki 12 rasul-rasulnya. Dan setelah rasul-rasulnya, ya itu dimulai sejarah gereja. Dan menurut saya, sejarah gereja yang paling murni adalah sejarah gereja abad pertama. Dan saya yakin saudara dan saya setuju. Gereja mula-mula, terutama abad pertama, itu yang paling murni. Ya, karena abad pertama itu abad yang paling mendekati Kristus. Dan kita tahu ya di abad keempat, Kaisar Konstantin itu membuat kekristenan menjadi agama formal Romawi, sehingga bisa dikatakan ya itu adalah awal mula dari Katolik. Ya, setelah Katolik abad 15 ada reformasi Protestan dan lain sebagainya, saudara. Ya, ada denominasi ini ngomong ini, denominasi itu ngomong itu. Tapi yang paling murni adalah gereja abad pertama. Ya, dan Bapak Bambang Nursena ini membawa perhatian kita kepada salah satu tokoh gereja, bapak gereja yang luar biasa, boleh diperlihatkan di slide berikutnya, yaitu Ignatius. Ya, yang disebut oleh saudara kita Katolik, saudara kita Ortodoks menyebut mereka sebagai Santo Ignatius of Antioch. Dia di abad pertama, saudara. Ya, kita lihat dari tahun 35 sampai 107, kira-kira perkiraan masa hidupnya di situ. Ignatius. Dan kita mau tahu sekarang, saudara, apa yang Ignatius katakan mengenai perjamuan kudus, mengenai sakramen ini. Kalau di depan kata Ignatius ada kata santo, saudara jangan pikir ini Katolik. Ya, jangan pikir itu, karena seperti yang saya katakan, ya Katolik itu bisa dikatakan dimulai ketika Konstantin pada abad keempat, Kaisar Roma itu bertobat, dan kita bersyukur untuk sejarah itu. Saya bersyukur untuk sejarah mengenai Konstantin yang ya dia bersaksi bahwa dalam perang dia melihat penglihatan salib, dan itu cikal bakal dari Katolik Roma. Tapi kalau ada kata santo, karena Petrus pun, Yohanes pun, rasul-rasul pun bagi orang Katolik atau orang Ortodoks misalnya ada kata santo di depannya. Tetapi saudaraku yang terkasih, gereja pada abad pertama itu belum ada. Ya, belum ada denominasi ini, denominasi itu, aliran ini, aliran itu. Gereja abad pertama ini menurut saya murni. Ignatius adalah sejarah yang wajib kita pelajari. Kenapa? Karena dia adalah murid dari Yohanes, Rasul Yohanes, dan murid dari Petrus. Luar biasa. Satu orang ini, dia murid dari Yohanes, Rasul, Yohanes Rasul, ya, yang ketika perjamuan kudus dia menyandarkan kepalanya
pada dada Kristus, Yohanes Rasul yang menulis Injil Yohanes. Jadi kalau kita tidak dengar apa yang Ignatius katakan itu rugi banget kita, saudara. Murid Yohanes dan Ignatius juga murid Petrus. Saya penasaran sekali bagaimana orang ini bisa jadi murid Yohanes, juga sempat ikut Petrus, dua rasul Kristus yang paling kaliber. Dan Ignatius inilah yang menyebut perjamuan kudus ini, saudaraku, sebagai obat kekekalan. Dan ini penting karena sakramen adalah sarana yang Tuhan tetapkan bagi kita untuk mengambil bagian dalam kodrat ilahi tersebut. Dan pertanyaan yang utama adalah apa yang Ignatius katakan mengenai perjamuan kudus? Apakah ada dari catatan-catatan beliau mengenai apakah perjamuan kudus ini hanya sekedar lambang atau benar-benar tubuh dan darah Yesus? Tahukah saudara bahwa gereja mula-mula abad pertama itu banyak difitnah, terutama oleh pemerintah Roma, dianiaya, dipersekusi, dan difitnah bahwa gereja mula-mula itu kanibal. Orang Kristen dulu dituduh kanibal, makan orang. Kenapa? Karena perjamuan kudusnya itu mereka percaya bahwa ini benar-benar tubuh dan benar-benar darah Yesus. Saya bersyukur di gereja Tiberias, Tuhan pimpin gembala sidang kita untuk mengembalikan, terutama untuk gereja-gereja yang aliran karismatik dan Pentakosta, untuk kembalikan perjamuan kudus ini sebagai sakramen yang bukan hanya sekedar lambang, tapi dia betul-betul tubuh dan darah Yesus yang penuh dengan kuasa. Dan kita ngomong ini bukan asal-asalan, saudaraku yang terkasih, tapi juga berdasarkan apa yang dikatakan oleh Ignatius ini. Dan tradisi mengatakan bahwa Ignatius ini, waktu dia kecil, dia adalah salah satu anak-anak yang datang kepada Yesus, yang Yesus katakan kepada rasul-rasulnya, jangan halang-halangi anak-anak ini, biarkan mereka datang kepadaku. Tradisi mengatakan salah satu anak-anak tersebut adalah Ignatius. Jadi nggak main-main, Ignatius ini, saudaraku, adalah murid dari Rasul Yohanes dan murid dari Rasul Petrus. Apa yang dikatakan oleh Ignatius mengenai tubuh dan darah Yesus? Kita lihat slide berikutnya. Ya, dalam slide berikut ini, dalam salah satu surat Ignatius kepada gereja di Smyrna, Ignatius menegur beberapa orang yang dikatakan mereka tidak perjamuan kudus atau Eucharis. Ya, Eucharis itu Ekaristi. Ekaristi artinya mengucap syukur. Ya, saudara kita Katolik menyebut perjamuan kudus sebagai sakramen Ekaristi. Mereka tidak mengambil bagian dalam Ekaristi dan dalam ibadah doa. Sebab mereka tidak mengakui bahwa Ekaristi atau the Eucharist itu, saya garis bawahi, adalah daging dari juru selamat kita, Tuhan Yesus, yang menderita bagi dosa kita, yang datang dari Bapa, yang oleh kasih karunia dibangkitkan dari kematian oleh kasih karunia-Nya bagi kita. Jadi saudara perhatikan bahwa Ignatius ini dapat kita simpulkan dari kalimat ini. Dia adalah murid dari Rasul Yohanes, murid dari Rasul Petrus. Dia mengatakan bahwa Ekaristi ini adalah benar-benar daging Juru Selamat Tuhan kita Yesus Kristus. Di masa pandemi ini saya percaya kita harus lebih lagi menghargai pewahyuan yang Tuhan berikan kepada gereja Tiberias lewat gembala sidang mengenai perjamuan kudus ini. Karena kalau saudara perhatikan, ya, gembala sidang selalu menekankan bahwa ini adalah benar-benar tubuh dan darah Yesus. Dan bahwa jangan melihat ini
hanya sebagai lambang semata, tapi ini adalah benar-benar tubuh dan benar-benar darah Yesus. Kita lihat slide berikutnya, yaitu tulisan Ignatius yang lain mengenai perjamuan kudus. Dia mengatakan, saya tidak punya selera untuk makanan yang binasa atau kesenangan dari hidup ini. Yang diinginkan adalah roti Allah, daging Kristus yang adalah benih Daud, dan meminum darahnya yang dia jelaskan secara puitis dan indah bahwa darahnya itu adalah kasih yang tidak dapat dihancurkan. Indah sekali apa yang dikatakan Bapak Gereja ini. Dan saya ingatkan bahwa Bapak Gereja ini hidup di abad pertama. Tradisi mengatakan waktu dia kecil dia berjumpa Kristus, salah satu bagian dari anak-anak yang Yesus sambut. Dan Yesus katakan kepada murid-muridnya, jangan halang-halangi mereka. Dan prestasi yang luar biasa dari Ignatius, yang luar biasa adalah beliau adalah murid dari Yohanes, murid dari Petrus. Sehingga apapun yang beliau katakan itu super duper penting. Jadi Ignatius, salah satu bapak gereja ini, selain juga Polikarpus, tapi kita nggak punya waktu untuk bahas Polikarpus. Polikarpus juga menyebut perjamuan kudus ini sebagai betul-betul tubuh dan darah Yesus. Ya, sama-sama di abad pertama. Dan Polikarpus juga adalah murid dari Yohanes. Tapi ini bukan yang ada hubungannya dengan Munir, saudara. Ya, ini Polikarpus, murid dari Yohanes yang ada di abad pertama, bapak gereja yang sangat kita hormati. Slide yang terakhir, dan saya undang worship leader dan tim musik. Salah satu bapak gereja yang sangat terhormat, ya, Cyril of Jerusalem. Dia mengatakan, ya, bahwa Yesus sendiri yang mendeklarasi mengenai roti ini, inilah tubuhku. Siapa yang berani meragukan hal tersebut? Inilah tubuhku. Ya, dia sendiri yang mengatakan inilah darahku. Siapa yang dapat meragukan apakah ini tubuhnya atau tidak? Jangan melihat roti dan anggur ini hanya sebagai roti dan anggur biasa. Karena sebagaimana Tuhan kita deklarasikan, ini adalah tubuh dan darah Kristus. Kalimat terakhir, Cyril of Jerusalem mengatakan, walaupun panca indera kita mengatakan, ya, walaupun panca indera kita mengatakan ini adalah hanya roti dan ini hanyalah hanya anggur semata, tapi jangan lihat hanya dengan panca indera, tapi iman mengatakan, sebagaimana juru selamat kita berkata, inilah tubuhku, inilah darahku. Iman kita mengatakan inilah benar-benar tubuh dan benar-benar darah Yesus. Haleluya. Saudaraku yang terkasih, kita akan siapkan diri kita untuk mengambil bagian dalam sakramen yang mulia. Yang Ignatius katakan perjamuan kudus ini, the medicine of immortality. Satu istilah yang indah sekali. Obat kekekalan. Di masa pandemi ini, kita punya obat yang luar biasa. Persatuan dengan tubuh dan darah Yesus. Saya undang kita semua, dimanapun kita berada, kita bangkit berdiri, kita sembah Tuhan dan muliakan Tuhan. Kita katakan mulia, mulia bagi anak domba. Haleluya.
pemerintah selamanya atas semua yang dimulai. Sekali lagi angkat tanganmu, angkat hatimu, katakan mulia, mulia bagi anak domba. Mulia, mulia bagi anak domba. Mulia, 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 mulia bagi anak domba. Bagi anak domba. Sebab Engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semuanya. Angkat tanganmu, angkat hatimu, katakan sebab Engkau mulia. Sebab Engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi. Sebab Engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi, atas semua yang di bumi, atas semua yang di bumi. Mari sama-sama kembali satukan hati kita bersatu dalam doa. Sebab Engkau yang termulia dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Terima kasih buat pengorbanan-Mu bagi setiap kami, buat tubuh dan darah-Mu yang memerdekakan kami Tuhan. Kami bersyukur buat tubuh dan darah-Mu yang menyucikan kami, mengampuni kami, menyempurnakan kami, memberikan kehidupan yang kekal bagi setiap kami Tuhan. Kami mengucap syukur dan kami berterima kasih sama Tuhan buat kebaikan-Mu, buat kesetiaan-Mu hari lepas hari yang sungguh boleh kami rasakan. Kami bersyukur kami boleh kembali dalam ibadah, dalam hadirat Tuhan bersama dengan pelayanan Gereja Tiberias Indonesia pada hari ini. Kami telah menyembah dan memuji nama Tuhan. Bahkan terlebih lagi kami telah diberkati oleh kebenaran dari firman Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus agar setiap kami yang terima sakramen perjamuan kudus kami gak dirusakkan, kami dipermuliakan karena kasih-Nya Tuhan bagi setiap kami. Kami ucapkan berkat bagi hamba-Mu Bapak Pendeta Dr. Aristo Pariaji yang telah melayani kami melalui kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati dan mengurapi bersama dengan keluarga dalam berkat cinta kasih Tuhan. Kemurahan Tuhan selalu ada dinyatakan dalam hidup hamba-Mu. Bahkan diberkati bersama dengan tim dalam pelayanan dimanapun berada, melangkah, melayani, memenangkan banyak jiwa-jiwa, memperlebar kerajaan sorga di muka bumi ini Tuhan. Kami mengucap syukur pada hari ini sebelum kami siapkan hati kami untuk terima yang terbaik sakramen perjamuan kudus. Terima yang terbaik tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus, karya keselamatan yang termulia bagi setiap kami. Kami rindu untuk lebih dahulu bawa korban syukur, rupiah persembahan kami Tuhan. Tuhan yang berkati, kuduskan, sucikan. Kami membawa persembahan bukan karena kuat dan gagah hebatnya kami, tapi karena begitu hebat Tuhan Yesus di dalam setiap kehidupan kami. Ini doa kami, ini persembahan kami dengan ucapan syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Yang percaya bersama-sama kita katakan amin. Terpuji nama Tuhan bagi tubuh dan darahnya bagi setiap. Sama-sama nyatakan tubuh dan darahmu bagi kami. Tubuhmu dan darahmu tercurah. Mari bersama-sama jemaat Tuhan kita bangkit berdiri sambut yang terbaik sakramen perjamuan kudus di pagi hari. Menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Tubuh-Mu Yesus
bersyukur Tuhan Yesus untuk karya keselamatan yang Kau kerjakan di atas kayu salib. Kau berikan hidupmu, nyawamu, ganti kami. Kami menghormati penderitaan yang Kau lalui dengan menghampiri meja perjamuan-Mu yang kudus. Dengan roti dan anggur di tangan kami. Roti dan anggur adalah bukti setiap penyakit kami sudah disembuhkan. Semuanya sudah selesai di atas kayu salib. Dengan perjamuan kudus ini kami nyatakan karya penebusan Yesus 2000 tahun yang lalu berlaku atas kami, atas keluarga kami. Dimanapun saudara berada, mari kita bangkit berdiri dan angkat tubuh. Tuhan Yesus adalah imam besar agung dari pengakuan iman kita. Sama-sama kita katakan dalam nama Yesus, inilah roti hidup yang turun dari surga. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus yang tergantung di atas kayu salib. Yang pertama, yang memberi keselamatan, hidup kekal di kerajaan surga. Yang kedua, tubuh Yesus menyempurnakan tubuhku agar sehat sempurna, menyempurnakan jiwa dan rohku agar aku dan keluargaku dibangkitkan pada akhir zaman. Yang ketiga, tubuh Yesus tertikam, tertombak di atas kayu salib. Kami tolak pisau operasi, pisau bedah tidak akan menjamah tubuhku. Kami tolak terkapar di rumah sakit. Kami tolak terkapar di meja operasi. Kami tolak celaka, mara bahaya, malapetaka. Kami tolak terkapar di ruang ICU. Aku percaya segala kutuk, segala penyakit, kelemahan sudah diangkat, sudah diselesaikan di atas kayu salib. Dalam nama Yesus, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Kita makan, inilah tubuh Yesus. Sesudah itu Yesus mengangkat cawan, mengucap syukur atasnya, seraya berkata, ambillah dan minumlah. Inilah darahku, darah perjanjian baru yang ditumpahkan bagi pengampunan dosa. Kita angkat cawan Tuhan. Dalam nama Yesus, inilah darah Tuhan Yesus Kristus yang tercurah di atas kayu salib sebagai perjanjian yang baru dan yang kekal. Yang pertama, yang memberi pengampunan atas segala dosa, kesalahan kami. Kami janji bertobat, kami tolak setan dan segala perbuatannya. Keluarga kami, keluarga yang kudus, kami tolak perzinahan, kami tolak poligami, jauhkan dari perceraian. Yang kedua, darah Yesus menyucikan, menguduskan kami. Kami termeterai sebagai warga kerajaan surga. Kami doa punya rumah di bumi dan di surga. Yang ketiga, oleh darah Yesus, oleh bilur Yesus, dari ujung rambut sampai ujung kaki, aku sehat, aku sembuh, pendengaran sempurna. Kami tolak tuli, penglihatan sempurna. Kami tolak katarak, kebutaan, setiap sistem dalam tubuhku sempurna. Pernafasan, imunitas, antibodi, kekebalan tubuh sempurna. Kami tolak COVID-19, kami tolak virus corona, varian apapun atasku dan keluarga dalam nama Yesus. Pencernaan, peredaran darah, syaraf sempurna, darahku tahir oleh darah Yesus. Kami tolak benjolan apapun, kami tolak kistemium, kami tolak kanker tumor, kami tolak diabetes, hepatitis, kami tolak asam urat dalam nama Yesus. Kami tolak cuci darah. Sebut sakitmu masing-masing.
Tuhan Yesus yang mengajarkan kepada Gembala Sidang Gereja Tiberias bahwa perjamuan kudus ini lebih dari roti mana bangsa Israel 40 tahun di padang gurun, dengan roti mana makan tidur diberkati tidak kekurangan, kasut jubah tidak rusak, selalu baru. Kami percaya dengan perjamuan kudus, berkat kami lebih dari itu. Kami tolak kemiskinan, kami tolak roh kekurangan, kami tolak roh kegagalan, hutang-hutang pribadi, lunas bulan ini. Kami tolak kebangkrutan. Aku percaya segala kutuk, segala penyakit kemiskinan sudah diangkat, sudah diselesaikan di atas kayu salib. Dalam nama Yesus, inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Kita minum, inilah darah Yesus. Firman Tuhan berkata, di mana 2-3 orang percaya sepakat, yang diikat di bumi diikat di surga, yang dilepaskan di bumi dilepaskan di surga. Dimanapun saudara berada, kita angkat minyak urapan kita bersama dan sama-sama kita sepakat, sama-sama kita katakan, dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Inilah minyak urapan yang kudus untuk memuliakan Allah dan manusia. Kami muliakan Yesus, Tuhan dan Allah kami yang ada di tengah kami, memberkati kami. Setiap tetes oles dari minyak urapan ini hari ini, yang sakit disembuhkan, mengusir setan-setan, hancurkan kuasa kegelapan, patahkan segala kuk dan belenggu dalam nama Yesus. Inilah minyak urapan. Oleskan atas dahi, atas kening, atas kepala saudara, atas bagian yang sakit. Dalam nama Yesus, inilah minyak urapan. Kami bersatu ya Tuhan di dalam doa. Kami bersyafaat, berkati gerejamu, berkati gembala dan ibu. Tuhan beri umur panjang dan kesehatan. Berkati hamba-hambamu di gereja Tiberias yang melayani saat ini, walau lewat live streaming. Dan kami doa ya Tuhan, minggu depan kembali akan diadakan ibadah on-site. Kami percaya gerejamu dalam perlindunganmu. Berkati Bapak Glenn dan rekan worship leader, Bapak Renaldi dan imam pemusik, tim singer. Berkati media. Kami doa ya Tuhan, lewat pelayanan kami di Tiberias, lewat live streaming ini, bilangan orang benar di Indonesia terus bertambah. Indonesia penuh kemuliaan Tuhan dimenangkan untuk tuayan di akhir zaman. Kami akan tutup ibadah ini ya Tuhan, dan kami tidak akan menutupnya tanpa menerima berkat Tuhan. Berkat martir mengalir dari Gembala Sidang pada setiap hamba Tuhan, setiap jemaat yang terkasih. Sebab Tuhan berfirman kepada Musa, ucapkanlah kata berkat ini atas Israel, dan aku akan berkenan untuk menaruh berkat ini atas mereka. Yevarecha Adonai V'yish merecha, Yair Adonai panav elecha V'chun necha, Yisa Adonai panav elecha V'yashem necha. Shalom. Tuhan memberkati engkau dan Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinarkan wajahnya atasmu dan memberi kepadamu kasih anugerah. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi bagimu shalomnya, damai sejahteranya untukmu dan anak-anakmu yang diberkati Tuhan. Sama-sama katakan amin. Stay tuned at Tiberias Indonesia Media.